Siapapun yang melepaskan 4 hal ini, kepala kalau sudah tidak menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, itu akan melepaskan yang namanya suatu kehormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Widi Jawa Channel. Dulur-dulur konco-konco di seluruh tanah air Indonesia dan di seluruh pelosok dunia, berjumpa kembali di Widi Jawa Channel. Konco-konco, semoga saat ini kita selalu diberi keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, lahir batin, dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa kita berjumpa di suasana yang harus dibawa dengan suasana syukur, bahagia dimanapun kita berada tentunya, dan kita berjumpa untuk menikmati yang namanya belajar bersama, sinau bareng tentang filosofi-filosofi yang ada di sekitar kita, yang ada di alam tentunya. Teman-teman, kita santai aja ya. Untuk saat ini kita akan belajar bersama. Kemarin kita belajar tentang sebuah irama lagu indah, yaitu ilir-ilir. Kita bisa mencari makna dan arti di dalamnya. Nah, di saat ini kita akan mencoba kembali untuk belajar yang namanya filosofi yang ada di dalam sebuah lagu ya. Sebenarnya lagu-lagu yang ada di Jawa itu banyak sekali yang banyak mengandung arti dan makna, tapi ada beberapa lagu yang mungkin belum kita pahami. Nah, untuk teman-teman, konco-konco, dulur-dulur yang ada dimanapun berada, kita mencoba belajar bersama, sinau bareng. Nanti kalau teman-teman punya suatu kritikan atau saran, monggo silahkan di komentar ya, biar kita bisa belajar bersama agar kita lebih terbuka tentunya. Tapi sebelum kita bahas, nanti jangan lupa subscribe dan like ya, agar kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Teman-teman, saya punya minuman khas ini. Nah, ini minuman khas yang ada di Jawa ya, yang ada di Jawa, mungkin di kota-kota lain juga ada. Ini adalah yang namanya minuman kunyit, atau orang Jawa mengatakan kunir. Kunir ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita, tentu saja untuk kesehatan perut, untuk ini biar keringat juga tidak berbau, dan masih banyak lagi. Kita nikmati aja dulu ya, kita santai aja dulu ya. Mantap. Sambil menikmati sepuntung rokok tentunya. Yang suka ngerokok boleh sambil merokok juga boleh. Teman-teman, ada sebuah lagu yang seringkali kita dengar ya. Yang kemarin itu kita bahas tentang lagu ilir-ilir yang kemarin di video kemarin. Nah, untuk saat ini coba kita akan membahas tentang lagu atau yang kita kenal dengan judul Gundul-Gundul Pacul. Nah, Gundul-Gundul Pacul itu juga adalah salah satu tembang yang juga termasuk tembang anak-anak ya. Tapi mengapa kita juga bisa mengambil pelajaran? Kita bisa mengambil pelajaran atau sinau bareng dari lagu apapun, selama itu bisa ada artinya ya, ada maknanya, ada filosofinya. Nah, kalau dalam lagu atau tembang Gundul-Gundul Pacul ini, kalau sekilas sejarah, ini adalah
karangan Mbah Sunan Kalijogo. Mbah Sunan Kalijogo pada eranya itu memang Mbah Sunan menciptakan lagu itu pada waktu itu adalah ketika terjadi ketidakseimbangan antara rakyat dan pemerintah ya. Dulu itu banyak sekali para pejabat atau raja atau adipati dan demang yang salah satunya yaitu tidak melakukan suatu hal yang baik, sehingga Mbah Sunan ini mengkritik dengan sebuah lagu yang dilakukan oleh anak-anak, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Lagu Gundul-Gundul Pacul ini memang tujuannya untuk menghibur anak-anak, juga mengingatkan para bangsawan dulu yang lalai akan sebuah tanggung jawab. Kalau kita mencari maknanya, kalau Gundul-Gundul Pacul itu lagunya Gundul-Gundul Pacul Cul Gemblelengan. Nah, kalau kita sekilas mencari makna dan arti, bahwa gundul itu adalah ibaratnya kepala tanpa rambut ya. Kalau kepala itu ibaratnya adalah suatu yang mengibaratkan suatu kehormatan. Kepala itu ibaratnya adalah kehormatan. Kalau rambut itu adalah mahkota ya, rambut. Tapi kalau kepala tanpa rambut itu artinya adalah suatu kehormatan tapi tanpa mahkota. Nah, dalam sebuah tembang ini dimaksudkan, kenapa kok kalimatnya gundul-gundul pacul? Nah, pacul itu adalah alat yang digunakan oleh para petani untuk mencangkul sawah. Namanya cangkul ya. Pacul itu adalah cangkul. Kalau pacul itu maknanya sendiri itu adalah papat kang ucul. Nah, papat kang ucul ini maksudnya 4 ini adalah ibaratnya adalah mulut, hidung, mata, telinga. Nah, siapapun yang melepaskan 4 hal ini, kepala kalau sudah tidak menggunakan mata, telinga, hidung, mulut, itu akan melepaskan yang namanya suatu kehormatan ya. Dan dalam lagu ini memang kritikannya seperti itu, kritikannya untuk mengkritik orang-orang yang tidak menggunakan panca inderanya untuk melihat masyarakat itu. Kalau gembelengan itu adalah suatu yang bermakna sombong atau kesombongan. Gundul-gundul pacul cul gembelengan, nyunggi wakul kul gembelengan. Wakul numplek segani dadi saratan. Wakul ini adalah tempatnya nasi yang orang menggunakannya sebagai tempat nasi ya. Ibaratnya lagu ini adalah seorang anak yang lagi membawa nasi di atas bakul, di atas kepalanya. Dan gembelengan itu gini, gembelengan itu maksudnya sombong. Nah, kalau wakul ini adalah ibaratnya adalah suatu amanah yang dibawa oleh seorang pejabat kepada rakyatnya. Nah, ibaratnya seperti itu. Dan memang titik pentingnya adalah bahwa bakul itu letaknya di atas kepala. Artinya apa? Bahwa suatu amanah atau kepentingan rakyat itu adalah di atas kedudukan para pejabat zaman dulu itu ya. Jadi kalau pejabat zaman dulu itu sombong atau melakukan suatu hal yang tidak amanah kepada rakyat, itu maknanya juga mereka lupa bahwa sebenarnya amanah atau tanggung jawab kepada rakyat itu di atas pangkat atau derajatnya itu sendiri. Jadi kalau kita mau meniti sebuah tembang ini, ternyata memang ini adalah untuk mengingatkan para pejabat pada zaman dulu ya.
Dan pada kalimat lagu yang selanjutnya adalah nyunggi-nyunggi wakul kul gembelengan wakul numplek segani dadi sak latar. Nah, maksudnya wakul numplek ini adalah ketika tanggung jawab itu tidak dilakukan atau amanah-amanah rakyat itu tidak ditempatkan pada tempatnya, sehingga semuanya tercecer, tidak jadi amanah lagi. Jadi mengingatkan para pejabat pada zaman dulu itu supaya mereka ingat pada suatu amanah yang diembannya, sehingga amanah itu agar tidak tercecer kemana-mana gitu ya, tapi sudah pada waktunya atau tempatnya yang sebaiknya dilakukan. Amanah itu begitu banyak ya, karena pada zaman dulu itu upeti dan juga suatu yang seharusnya untuk rakyat mereka gunakan untuk pribadi mereka sendiri, sehingga Mbah Sunan itu mengkritik mereka supaya mereka itu sadar bahwa kepentingan rakyat itu di atas segala-galanya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lagu Gundul-Gundul Pacul ini adalah mengingatkan kepada para pejabat agar tidak gembelengan. Gembelengan itu adalah sombong ya, agar tidak sombong, karena mengingat mereka itu mengemban, yaitu membawa yang namanya tanggung jawab kepada masyarakat. Sehingga kalau gembelengan itu bisa yang namanya bakul itu tumpah kemana-mana sehingga tidak pada tempatnya gitu ya teman-teman. Mungkin kalau memang lagunya sederhana, lagu anak-anak, tapi kalau kita mencari makna dan filosofinya sangat dalam makna dan artinya, atau memang tujuannya supaya pada zaman dulu itu para pejabat sadar ya bahwa intinya amanah rakyat itu adalah segala-galanya, dan jangan sombong, seperti itu intinya, supaya semua yang diamanahkan rakyat itu bisa tercapai atau bisa pada posisi tempatnya gitu ya, sehingga intinya kesejahteraan rakyat itu selalu diutamakan. Seperti itu teman-teman ya, supaya nanti kita bisa belajar bersama lagi tentang sebuah lagu, dan tentu saja semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian dulu, semoga kita selalu bisa menikmati hari ini dengan suatu yang indah dan penuh kebahagiaan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.